Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi rusulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, faqala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa masyayikhina wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil mursalin amin. Mas'alatun, adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'il mursalin, apabila dipertanyakan kepada engkau berapa mereka jumlah daripada para nabi yang diutus sebagai rasul, fal jawabu salasumi'atin wa salasata asyara mursalan, maka jawabnya yaitu ada 313 nabi yang diutus sebagai rasul. Wajib kita beriman, mempercayai, mengiktikadi di dalam lubuk hati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para rasul dan juga para nabi. Kita yakini dengan seteguh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para rasul dan memiliki para nabi. Bila dikatakan nabi maka belum tentu sebagai rasul. Tapi bila dikatakan rasul maka tentu pasti sebagai nabi. Ini yang perlu dicatat, diingat. Wajib kita imani secara global dengan tanpa harus kita mengetahui nama, tanpa kita harus mengetahui jumlah. Sehingga orang yang tidak beriman kepada mereka secara global, maka tidaklah sah keimanan kita, maka dalam arti kita kufur, wal'iyadzu billah. Para nabi dan para rasul secara umum, secara garis besar, tanpa kita mengetahui nama-nama mereka, tanpa kita mengetahui jumlah mereka, kita yakini, kita percayai, kita i'tiqad bahwasanya mereka ada. Kita mempercayai kenabian mereka, kita mempercayai kerasulan mereka. Kemudian bila ada yang bertanya, berapa jumlah rasul? Walaupun tadi kita sudah tahu gak wajib kita imani dan gak menjadi syarat keimanan seseorang mengetahui atau tidaknya jumlah para rasul. Tapi bila ada yang bertanya, maka jawaban kita jumlah para nabi yang dijadikan rasul yaitu 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Riwayat yang berbeda-beda. Alhasil, kita tetap mengimani jumlah para nabi yang dijadikan rasul dengan tanpa jumlah, dengan tanpa bilangan tertentu.
Pada pertemuan yang lalu disebutkan jumlah para nabi. Ya tentu nabi yang bukan sebagai rasul, hanya nabi, yaitu terdapat 124.000. Ini kalau ada yang bertanya ada berapa jumlahnya. Tapi kalaupun tidak dan kita pun gak mengetahui, sah nggak keimanan kita kepada Allah? Jawabannya tetap sah keimanan kita kepada Allah, asal kita beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi dan rasul seluruhnya secara global. Ya walau kita nggak mengetahui berapa jumlah mereka para nabi dan rasul, walaupun kita nggak mengetahui siapa-siapa nama mereka dari para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul yang wajib kita imani secara global adalah para nabi dan rasul yang disepakati akan tingkatan kenabian dan kerasulan mereka. Ingat, jadi mereka yang wajib kita imani secara global, para nabi dan para rasul, adalah para nabi dan rasul yang memang disepakati kenabian dan kerasulan mereka. Adapun bila ada orang-orang yang diikhtilaf, yang diperselisih, ada yang mengatakan nabi, ada yang bukan, ada yang mengatakan dia sebagai rasul, ada yang sebagai wali, maka keikhtilafan seperti ini tidak mewajibkan kita untuk mengetahui siapa mereka itu. Dan disebutkan oleh para ulama mereka itu ada 4. Sayyidina Dzulqarnain, Sayyidina Uzair, Sayyidina Luqman, dan Sayyidina Khadir. Keempat orang ini diperselisih kenabian dan kerasulannya. Ada yang mengatakan mereka hanyalah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu, selain keempat yang disebutkan, Dzulqarnain, Sayyidina Dzulqarnain, Sayyidina Uzair, Sayyidina Luqman, dan Sayyidina Khadir, mereka disepakati kenabian dan kerasulan mereka. Walaupun kita enggak menghafal nama-namanya, dan walaupun kita enggak mengetahui berapa jumlahnya, tapi kita pasang keimanan, kepercayaan, dan keiktikad di dalam hati kita bahwasanya mereka para nabi dan rasul adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah jadikan nabi, yang Allah ta'ala jadikan rasul. Mas'alatun idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syartul imani amla. Adapun masalah ini, apabila dipertanyakan kepada engkau nama-nama mereka dan jumlah-jumlah mereka, apakah menjadi syarat beriman atau tidak? Fal jawabu laisa indana bi syartil iman. Maka adapun jawabnya, tidaklah mengetahui, menghafal nama-nama dan jumlah para rasul yaitu menjadi syarat keimanan. Liqaulihi ta'ala, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara para rasul adalah rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu duhai Muhammad, dan ada sebagian para rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Ayat ini dikhususkan kepada para rasul yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada umat masing-masing untuk menyampaikan kerisalahan kepada umatnya masing-masing. Dan jumlah mereka itu amatlah banyak.
Ini para rasul yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka para rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan ada juga yang kami kisahkan. Ini artinya meskipun kita tidak ketahui seberapa jumlah dan nama, maka tidak apa-apa, dan keimanan kita kepada Allah masih sah, masih diterima meski kita tidak mengetahui nama dan tidak mengetahui secara rinci akan jumlah. Ini ayat terkait tentang para rasul yang oleh Allah tidak dikisahkan. Bagaimana dengan jumlah para nabi? Tentu apalagi karena nabi jumlahnya lebih banyak daripada para rasul, sehingga meskipun tidak difirmankan di dalam ayat secara detail, kita bisa kias. Begitu juga dengan mengetahui nama dan jumlah para nabi, itu tidak menjadi syarat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas'alatun, adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka wa kaifa nu'minu bil yaumil akhir. Ya, masih ada yang kurang tadi sedikit. Walau kita diperintahkan beriman dan meyakini serta mengiktikadi para nabi dan para rasul secara global, akan tetapi kita wajib mengimani dan mempercayai, mengiktikadi secara tafsil, secara terperinci para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berjumlah 25. Yang berjumlah 25 para rasul yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka kita diperintah untuk mengimani, mempercayai secara tafsil atau secara terperinci. Dipaham ya perbedaannya. Tadi sebelumnya kan kita ngebahas tentang jumlah para nabi dan rasul yang begitu amat banyak tanpa dengan disebutkan nama dan jumlahnya berapa. Tapi walaupun begitu kita wajib tetap beriman secara keseluruhannya karena mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran para rasul yang 25 ini kita wajib dan kita diminta untuk mengimani dan mempercayai kerasulan mereka secara rinci. Artinya secara rinci tidak harus menghafal urutan 25 nabi. Tetapi bila kita ditanyai salah satu nabi atau rasul dari mereka, kita percaya bahwa itu adalah rasul, bahwa itu adalah sebagai nabi. Itu aja. Tapi kita meyakini bahwa itu rasul walaupun kita nggak hafal nama-namanya. Jelas nggak tuh? 25 nabi. Nabi apa nih? Nabi Idris. Udah, kita percayai Nabi Idris adalah seorang rasul. Kita nggak hafal urutannya Nabi Idris sebelumnya Nabi apa ya, sesudahnya Nabi apa, kita nggak hafal. Tapi ditanyai Nabi Nuh, kita tahu Nabi Nuh adalah rasul. Nabi misalnya Lut, Nabi Hud, itu mereka rasul. Tapi kita nggak ngerti urutannya sebelum dan sesudah nabi-nabi tersebut. Itu nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya beriman kita kepada para nabi dan rasul itu ada yang secara garis besar, secara keseluruhan, dan ada yang secara terperinci. Dan yang secara terperinci adalah para rasul yang termuat dan tertulis di dalam Al-Quran, yaitu berjumlah 25 para rasul. Mas'alatun, adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhiri,
apabila dipertanyakan kepada engkau bagaimana engkau beriman kepada hari akhir, fal jawabu annallaha ta'ala yumitul khalaiqa kullahum illa man kana fil jannati wan nar. Maka jawabnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mematikan akan makhluk seluruhnya kecuali makhluk yang berada di dalam surga dan neraka. Wa yuhyihimullahu ta'ala, dan mengembalikan hidup akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahsyuruhum, dan mengumpulkan mereka. Wa yuhasibuhum, dan menghitung amal mereka. Wa yahkumu bainahum bil adli, dan menetapkan di antara para makhluk dengan seadil-adilnya. Ini adalah jawaban ketika kita ditanyai bagaimana cara beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah nama lain daripada hari kiamat. Kenapa hari kiamat dinamai dengan hari akhir? Karena hari kiamat adalah hari di mana sesudahnya tidak ada hari berikut, di mana sesudahnya kita tidak sudah menemui hari berikutnya, sehingga hari kiamat adalah hari yang terakhir daripada hari-hari dunia. Itu hari akhir, dan bisa juga kita sebutnya hari kiamat. Karena apa? Karena hari kiamat adalah di mana hari dibangun, hari dibangkit manusia seluruhnya dari alam kubur mereka. Dan kiamat itu maknanya bangun. Nah, hari kiamat orang-orang yang sudah mati akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama-namanya. Mau kita katakan hari kiamat atau hari akhir, itu sama, dan kita wajib mengimaninya. Lalu bagaimana kita cara mengimani hari akhir? Kita imani dan kita percayai di dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa akan ada keberadaan hari akhir tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan wujudkan, akan buktikan, akan nyatakan hari akhir tersebut di waktu yang kita tidak ketahui, di tempat yang kita tidak ketahui, dan bagaimana keadaannya kita tidak ketahui. Yang jelas disebutkan banyak kedahsyatan yang heboh, yang luar biasa, banyak kejadian yang mengerikan yang terjadi di hari itu yang hanya disebutkan. Dan kita percayai, kita imani seperti itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan akan hari akhir, hari kiamat. Dan hari kiamat ini diawali daripada tiupan malaikat Israfil yang kedua, yaitu yang disebut dengan tiupan kebangkitan. Malaikat Israfil ditugasi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniupkan sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama adalah tiupan kebinasaan. Mati semua makhluk hidup yang ada di alam dunia. Dan tiupan yang kedua, inilah yang disebut tiupan kebangkitan. Baru Allah Ta'ala kembali hidupkan semua orang-orang yang sudah mati. Nah, dari mulai tiupan yang kedua itulah, mulailah
terjadinya hari akhir, hari kiamat. Jadi betul seperti yang tadi saya sampaikan di depan, dinamai hari akhir dan hari kiamat karena hari akhir, karena hari itu sudah tidak ada hari kemudian. Nah yang kedua hari kiamat, karena di hari itu adalah hari kebangkitan. Nah jadi sesudahnya malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, ini disebutnya tiupan kebangkitan, maka orang-orang yang sudah mati dari alam kubur mereka semuanya bangkit dan berdiri mempertanggungjawabkan amal mereka semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu, hari akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan semua makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala musnahkan sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa bakal merasakan kematian. Semua makhluk yang memiliki nyawa, yang memiliki ruh pada hari akhir, hari kiamat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan, Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kekal ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala, dan tidaklah ada bagi satu jiwa pun yang mati melainkan dengan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan seizinnya Allah kepada malakul maut untuk mencabut ruhnya. Dan kematian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditentukan, tidak bisa dimaju juga tidak bisa dimundur. Mau keadaan matinya atau cara kematiannya, dibunuh atau tidak, semua ruh yang dicabut dari jasadnya itu merupakan sudah ajalnya yang sudah sampai pada batas waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Pada hari itu adalah hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan, membinasakan semua makhluk yang hidup. Kecuali orang-orang yang berada di dalam surga dan neraka. Orang-orang yang sudah berada di dalam surga dan neraka, mereka kekal untuk selama-lamanya. Ini tentu sudah terjadi proses hari kiamat, dan sudah terjadi proses tumpuan akhir manusia seluruhnya, apakah di surga atau di neraka. Setelahnya mereka masuk di tempat yang terakhirnya mereka, apakah di surga atau di neraka, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak ada kematian sesudahnya di dalam surga, mereka-mereka yang sudah di dalam surga. Begitu juga yang di dalam neraka, mereka tidak ada kematian sesudahnya, tidak ada sakit dan tidak ada letih, tidak ada capek, apalagi semua kehidupan yang dialami di surga, begitu juga yang di neraka, adalah kehidupan yang abadi. Tidak seperti kehidupan semasa di dunia, kehidupan yang sementara. Wallahu alam bissawab. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan wa yuhyihimullahu ta'ala.
Segini dulu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Fatihah agar Allah bukakan hati kita, bukakan akal kita untuk menerima taufik, menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, amaliyahnya amaliyah yang memberikan ganjaran besar di sisinya. Dan kita memohon dengan keberkahan dan rahasia suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman, Islam, dan dikabul semua amalia kita, terlebih di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. Bin nabiyyin al-jam min abina Adam, wa binuhil aqdam wa khalilir rahman. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. Bi ahli turbah bashar, wal faqihil mishhar, wa bi al-alwil abrar, man bihim halizan. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. Ya Samad, Ya Mu'ti, bil 'ata la tubqi, jud li hadzal mukhti bir ridha wal ghufran. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.